Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN IPA 2022 part yang kedua dalam rangka persiapan OSN 2023. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi IPA, khususnya fisika di SMP. Ayo kita langsung mulai saja. Pembahasan OSN Fisika 2022 bagian yang kedua ya. Soal yang pertama adalah usaha dan energi. Memecah batu dengan menggunakan palu besar yang diayunkan dari atas ke bawah lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan palu kecil. Sebab energi potensial gravitasi yang ditransfer palu besar untuk memecah batu lebih banyak daripada energi potensial gravitasi yang ditransfer palu kecil ya. Oke, coba kita lihat dulu gambarnya. Jadi kalau saya punya sebuah batu ya di atas lantai, kemudian kita akan pecahkan ini dengan menggunakan palu yang besar dan palu kecil. Ya, tentu saja dari pengalaman kita akan mengetahui bahwa ini akan lebih mudah dihancurkan dengan palu besar. Lebih mudah berarti, betul ya. Jadi pernyataannya benar ya. Nah, sekarang sebab energi potensial gravitasi yang ditransfer palu besar untuk memecah batu lebih banyak daripada energi potensial gravitasi yang ditransfer palu kecil. Oke, jadi apakah alasan ini menunjang pernyataan ini? Mari kita lihat ya, ini batu di atas permukaan bumi misalkan, ya tentu saja ada percepatan gravitasi. Kemudian saya akan pecahkan menggunakan palu ya yang memiliki massa tertentu. Jadi ini kita ayunkan, berarti sebenarnya kita mentransfer energi. Ya, energi ini karena diayunkan berarti nanti perubahan ketinggian dialami oleh palu, sehingga energi yang terdapat di sini adalah energi potensial gravitasi ya. Ya, jadi ini tingginya H. Dan energi potensial gravitasi kita tahu persamanya adalah EP sama dengan mgh. M-nya massa, tentu saja massa palu ya, bukan batu ya, dikali dengan percepatan gravitasi dan dikali dengan ketinggian. Di sini kita melihat bahwa energi potensial gravitasi itu berbanding lurus ya dengan massa dan juga dengan ketinggian. Tapi yang kita lihat di sini adalah faktor massa ya. Jadi alasannya adalah energi potensial gravitasi yang ditransfer palu besar untuk memecah batu lebih banyak. Ya betul, karena dia berbanding lurus. Semakin besar palunya untuk palu sejenis identik, maka tentu saja massanya akan lebih besar, sehingga lebih mudah menggunakan ini, dan karena energi potensial gravitasinya lebih besar ya. Jadi alasannya benar, dan alasan ini sangat menunjang untuk pernyataan di atas, sehingga untuk jawaban ini yang benar adalah pernyataannya benar ya, alasannya benar, dan ada hubungan antara pernyataan dan alasan, yaitu hubungan sebab akibat ya. Soal nomor 2 mengenai pesawat sederhana. Pada gambar, batang sangat ringan diberi beban M pada ujung kanan. Ya, ini batang, massanya diabaikan karena sangat ringan. Di sini diberi beban M di ujung kanan ya. Ditahan oleh penumpu, ini penumpunya, dan tali dengan tegangan tali F. Oh, jadi talinya bekerja gaya F, sehingga terjadi kesetimbangan. Artinya batang ini tidak berputar terhadap titik O ini ya. Awalnya panjang lengan kiri A yang sama dengan setengah panjang batang, setengah L saya misalkan ya. Jika panjang lengan kiri A diperpendek, jadi yang ini diperpendek dengan cara menggeser, berarti ini titik tumpunya menjadi setengah semula, maka tegangan tali bertambah menjadi 2 kali semula. Sebab tegangan tali bergantung pada panjang lengan A dan panjang batang. Ini pernyataan kita harus cek ya, dan alasannya juga. Oke, ini adalah pesawat sederhana. Jadi saya gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja ya pada batang, yaitu gaya berat. Ini ada massa, berarti ada gaya berat ya, mg. Kemudian di sini ada tegangan tali ya. Di sini juga ada yang nahan penumpu ini ya, tapi kita tidak perhitungkan ya. Kita gunakan pesawat sederhana saja, yaitu pesawat sederhana ya. Kita tahu bahwa dalam pesawat sederhana berlaku
beban kali dengan beban sama dengan kuasa kali dengan kuasa ya. Jadi di sini bebannya kita simbolkan M di sini ya. Berarti punya gaya mg. Kemudian kuasanya yaitu berupa tegangan tali. Nah, di sini tercapai kesetimbangan ya. Berarti panjang dari sini ke sini ya, ini beban ke titik tumpu kita sebut sebagai lengan beban. Dan panjang atau jarak dari titik kuasa, titik di mana tali bekerja ke titik tumpu itu disebut lengan kuasa. Jadi beban kali lengan beban sebenarnya kuasa kali dengan kuasa. Sekarang kita substitusikan ya. Bebannya itu adalah mg dari sini kali lengan bebannya, kalau dari sini ke sini setengah L, berarti dari sini ke sini juga setengah L. Kuasanya tadi kita sebut T, dan dengan kuasanya setengah L juga atau sama dengan A ini ya. Di sini kita bisa selesaikan, berarti kita dapatkan bahwa tegangan tali yang bekerja itu sama dengan gaya berat ini ya, atau sama dengan F di sini sebutnya. Ini adalah kasus yang pertama. Jadi tegangan talinya sama dengan gaya berat benda karena ini ditopang di tengah-tengah. Nah, sekarang bagaimana ketika si kasus kedua terjadi, yaitu titik tumpunya O kita geser supaya tegangan tali dengan titik O itu jadi jaraknya setengahnya. Jadi seperti ini ya. Titik tumpunya kita geser ke sini, panjangnya jadi 1/4 L ya, karena setengah dari setengah kan 1/4. Tentu saja dari sini ke sini jadi 3/4 ya, 3/4 L. Nah, sekarang kita gunakan persamaan yang sama, yaitu beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Biasanya sih untuk ini yang jarak terpanjang itu kita sebut sebagai kuasa ya. Tapi tidak apa-apa, di sini kita akan sebut ini beban saja ya. Jadi mg kali bebannya mg kali lengan bebannya dari sini ke sini yaitu 3/4 L ya. Kuasanya kita sebut T, dan dari sini ke sini jaraknya adalah 1/4 L. Di sini kita hitung lagi T-nya untuk kasus kedua, ternyata 3 mg. Jadi 3 kalinya lebih besar dengan pergeseran setengah L ini ya. Di sini kita sebut bahwa pernyataannya tegangan tali bertambah menjadi 2 kali ya. Tidak benar ya, mestinya 3 kali. Jadi kalau gitu kita bisa simpulkan pernyataannya adalah salah. Nah, sekarang kita lihat tegangan tali bergantung pada panjang lengan A. Ya, di sini kita lihat bahwa dengan pergeserannya titik tumpu, maka nilai A berubah ya. Maka tentu saja tegangan tali juga berubah ya. Jadi tegangan tali bergantung pada panjang lengan A dan panjang batang ya, tentu saja betul ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa jawabannya adalah pernyataannya salah, alasannya benar ya, yaitu yang D. Soal nomor 3 mengenai getaran atau osilasi. Perhatikan gambar bandul matematis berikut ini. Ya, ini ada sebuah bandul matematis ya, digerakkan seperti ini. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bandul berayun dari A ke C, tentu saja berarti melewati B ya, itu dalam waktu 0,2 second. Dari A ke B ke C 0,2 second. Maka di sini ada 4 pernyataan, kita harus cek mana yang memenuhi ya. Di sini ada pernyataan mengenai amplitudo dan frekuensi. Oke, mari kita lihat apa yang maksud dengan amplitudo. Amplitudo itu adalah jarak dari titik setimbang ke titik terjauh ya, dari B ke A atau B ke C. Ini bisa horizontal, bisa vertikal, bisa juga lengkungnya ya. Di sini ada keterangan gambar 5 cm, berarti maksudnya ya horizontal. Jadi kita bisa simpulkan bahwa amplitudonya ya dari sini ke sini, jarak horizontalnya 5 cm, betul ya. Oke. Jadi amplitudo 5 cm. Nah, sekarang bagaimana dengan frekuensi? Oke, di sini kita melihat bahwa jarak dari A ke C, waktu maksudnya dari A ke C itu 0,2 second. Bagaimana kita menghitung frekuensi? Kita ingat kembali bahwa di dalam getaran itu ada yang maksud dengan satu getaran lengkap ya. Untuk kasus ini, kalau kita mulai getarannya dari A ke B ke C ke B ke A, itu adalah satu getaran lengkap. Jadi kalau ini dari A ke B ke C, itu berarti hanya setengahnya. Itu ditempuh dalam waktu 0,2 second. Jadi dengan keadaan seperti itu saya bisa tuliskan persamaan ya setengah
periode ya. Jadi kalau periode itu kan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran lengkap dari A ke B ke C ke B ke A kembali. Karena dari A sampai C saja, berarti ini adalah setengahnya, setengah siklusnya ya. Setengah period sama dengan 0,2 second. Dari sini kalau kita hitung periodenya ya tinggal kalikan 2 dikali 0,2 yaitu 0,4 second ya. Tapi di sini yang ditanya adalah frekuensi. Kita ingat lagi bahwa hubungan antara frekuensi dan periode adalah berbanding terbalik ya. Jadi frekuensi sama dengan 1 per periode. Kita substitusikan 0,4, 1 dibagi 0,4 ya, kita kali 10 atas bawah, jadi 10 bagi 4 ya 2,5 berarti ya. Jadi inilah frekuensinya untuk panduan matematis ini. Jadi kita bisa melihat pernyataan 4 itu betul ya. Sehingga yang benar adalah jawaban yang C ya, yaitu yang 2 dan 4. Amplitudenya 5 cm dan frekuensinya adalah 2,5 Hz ya. Soal nomor 4 mengenai gelombang. Gambar berikut menunjukkan osilasi pada suatu titik yang dilalui oleh gelombang dengan panjang gelombang 12 meter. Jadi ini adalah panjang gelombang atau lambda ya. Cepat rambat gelombang tersebut adalah, kita punya di sini grafik simpangan terhadap waktu. Berarti dari sini kita bisa mencari period. Dari data kita tahu panjang gelombang, maka untuk menghitung kecepatan rambat kita gunakan formula yang ada lambda dan periode ya. Jadi kita mulai langsung dengan persamaan V sama dengan lambda bagi T. Nah sekarang yang belum kita tahu adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan satu getaran lengkap ya. Jadi kalau kita perhatikan ini simpangan terhadap waktu, maka yang dimaksud dengan satu getaran lengkap, satu periode itu adalah dari A ke E ya. Dari A ke E itu adalah periode, satu getaran lengkap ya. Dari sini kita baca saja, ini waktunya ke dalam second, berarti 1, 2, 3, 4 ya. Berarti periodenya 4 second. Sehingga kalau kita gunakan persamaan ini, maka kita akan mudah mendapatkan besaran kecepatan gelombang. Lambdanya 12 ya, dari sini. Dan periodenya 4 detik dari grafik. Kita bagi saja, jadi V-nya sama dengan 3 meter per second. Sehingga kecepatan gelombangnya adalah 3 meter per second. Dan jawaban yang tepat adalah yang D ya. Soal kelima mengenai pemuaian. Sebuah bimetal atau dua logam ya, dibuat dari dua logam di antara 4 logam yang terdapat dalam tabel. Jadi saya punya 4 logam dan saya menyusun bimetal ya. Yang terdiri dari dua logam disambungkan, di sini biasanya disambungkan dengan gelas ya. Ini sebelum dipanaskan, nah ini sudah dipanaskan ya. Pada gambar diilustrasikan perubahan bentuk bimetal sebelum dipanaskan dan sesaat setelah dipanaskan. Berdasarkan gambar dan tabel ini, pasangan bahan logam P dan Q yang mungkin, jadi ini yang bagian atas ini P, ini Q ya, keduanya dilas, maka tidak bisa bergeser satu sama lain ujungnya. Ketika dipanaskan, ya tentu saja karena pemuaian, karena ini dilas, jadi dia akan bertambah panjangnya berbeda kan, logamnya berbeda, sehingga yang terjadi adalah pelengkungan seperti ini. Dari sini kita melihat bahwa lengkungan P ini lebih panjang ya busurnya dibandingkan lengkungan Q-nya. Ya, jadi kalau saya lihat yang pertama kasusnya adalah sebelum dipanaskan adalah LP sama dengan LQ ya. Nah, ketika dipanaskan maka akan ada perubahan panjang. Kita tahu bahwa perubahan panjang adalah L kali alfa kali delta T. Di sini kita melihat bahwa panjangnya sama. Delta T-nya sama. Berarti yang membedakan delta L itu adalah nilai alfanya. Pelengkungan ini terjadi karena jenis logam P dan Q berbeda. Ya, dari sini kita melihat bahwa ketika dipanaskan, maka panjang busur yang P ini akan lebih besar dibandingkan panjang busur yang Q ya. Jadi delta L dari logam P ya, delta L itu lebih besar dibandingkan dengan delta L dari logam Q. Dan kalau kita lihat persamaan ini disebabkan karena nilai alfa P-nya lebih besar daripada alfa Q, di mana alfa itu adalah koefisien muai panjang. Oke, jadi dari sini kita lihat
logam P dan Q berurutan seperti ini. Karena alfa V lebih besar, berarti kita lihat kombinasi yang benar. M1 dan M2 itu berarti 0,000019 lebih besar daripada 0,000012. Betul, berarti yang pernyataan 1 betul. Yang pernyataan 2, 3 dan 2, 26 lebih besar pada 12. Betul juga ya. Oke, jadi sekarang kita cek yang ketiga. M3 lebih besar dari 4. M3 26 lebih besar daripada 17. Oke, betul juga ya. Dan terakhir M2 lebih dan M4, M2 nya ini 12 lebih besar daripada 17. Ya salah. Jadi jawaban yang 4 itu salah. Sehingga untuk kasus ini yang memungkinkan yaitu jawaban A, 1, 2, dan 3. Demikian pembahasan OSN IPA 2022 part yang kedua. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSN IPA khususnya fisika. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.